Iya ya. Sana lu. Aduh nggak enak gue aja udah apa? Iya sana. Udah set. Terus ini gimana? Ya udah, Kelihatan. ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengundang saya. Jadi kenalin nama gue Ardan, gue dari Game Development Depok. Sebenarnya dari Nagasumber sih kalau di Nagasumber kamu itu. Belum company sih. Jadi ya gue itu siapa? Gue udah kenalan, nama gue Muhammad Ardan Abdurrahman. Jadi gue punya dua kerjaan. Jadi pagi-pagi gue UX research di Pintar. Malamnya gue nyicil gitu. Di Pintar gue lagi ngurus B2B kimia farma sama UI, jadinya boring stuff. Ini beberapa game gue yang banyak yang menjadi dan banyak yang sukses di sana ya. Gue sebelum di Pintar, gue juga koordinator asisten dosen di bagian game dev. Jadi kerjaan gue ngurusin mata kuliah game dev di UI. Terus sempat jadi diundang beberapa kali ke rapat kominfo buat 3S. Jadi nanti gue mau ngobrol enggak sih, habis semua. Member lagi gue kalau ada Indah Confess itu dulu gue yang terus gue ceritain itu ngapain sih sebenarnya kayak nggak tahu ya. Jadi outline-nya sebenarnya ini sih kayak gue mau jelasin sebenarnya game di UI itu kayak gimana, beberapa riset karena gue tadi dapat info dari Yudi katanya banyak yang request, jadi gue masukin lebih banyak risetnya. Di akademik game development di UI itu sebenarnya gak jauh beda, gak tau sih di ITB ada kayak fakultas itu kayak game dev yang khusus kayak di ITB itu dari kalau yang terakhir sih harusnya dia dari himpunan langsung kayak game dev gitu. Iya, ada blognya. Oh, jadi kalau di Fasilkom lebih merana dari itu. Jadi di Fasilkom sendiri itu, oh ya gua kuliah di UI. Jadi di sana itu kita beneran lumayan merana gitu. Betul nanti. Jadi gue ngurusin mata kuliah game development, respect dan ya pokoknya ini bisa dibilang lanjut aja kita langsung switch up thing-nya. Jadi ada beberapa research stuff yang research stuff yang mungkin gue sering pakai dan mungkin applicable ke kalian, ke game kalian dengan game apapun. Terutama ada teori namanya zone of proximal flow. Itu ada dari dua teori, zone of proximal development ditambah dengan flow. Apa itu? Kita akan menjelaskan tentang zone of proximal development. Ini kalau ada yang bingung nanya aja besok kuis. Dia orang yang ganteng yang satu ini tahun 1978 berpikir keras bahwa dia itu edukator, jadi dia itu ngajar basically edukator lah, maksudnya kayak yang suka edukasi. Jadi zone of proximal development adalah distance between actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development is determined through problem solving. Simpelnya ini. Jadi ada hubungan antara level kesulitan dari suatu tantangan di game kalian dengan kompetensi yang harus dilakukan pemain. Misalkan dan
ketika misalnya level 1 yang dilakukan udah jadi kayak lain, dia harus berada di sini biar dia terus gak bosen. Jadi kalau dia di awal langsung dikasih susah, misalnya kayak Dark Souls gitu, bos pertamanya langsung dikasih susah, apaan sih gak jelas lah, itu jadinya anxiety di situ. Jadi dan kalau misalnya kegampangan tuh bosen gitu. Jadi intinya masalah keminatan orang untuk belajar. Terus ya apa nyambungnya sama game, kayak lain nggak ada nyambung sama game. Itu basically dipakai di yang gua analisiskan itu mungkin dipakai di beberapa Zelda karena mungkin gua fanboy Zelda jadi ya. Basically formula semua Zelda itu kayak gini. Game loop-nya. Puzzle, lawan boss, dapat skill digunain buat puzzle lagi, dan sebagainya. Dan tadi kan dibilang zone of proximal development adalah ketika pemain bisa achieve sesuatu lebih dengan bantuan sedikit dari pengajarnya. Pengajarnya itu adalah kita sebagai developer game. Misalkan nggak tiba-tiba di awal langsung dikasih kayak ini semua skill dikasih kayak terus ya bosen gitu kayak satu gitu. Bosnya juga tiba-tiba dikasih paling susah gitu. Salah satu yang menurut gue paling bagus juga Shovel Knight. Dimana dalam Shovel Knight itu semua yang player bisa lakukan dalam setiap apapun yang pemain bisa lakukan, dia akan mengajak pemain itu di tempat yang benar-benar aman. Jadi memastikan bahwa lu bisa dulu sebelum dikasih challenge. Misalnya kayak gini, ini adalah comparing dua game di beda dekade. Ini awal pertama Shovel Knight yang atas, awalnya itu yang Super Mario yang bawah. Jadi ketika lu dikasih kayak gini, visual kayak gini, pasti yang mulai pertama kali kan karakternya, karena karakter itu yang pertama kali gerak. Oh ya karakter gue yang ini. Jadi ngasih tahu bahwa karakter lu adalah seorang Mario. Karakter lu adalah seorang apapun itu. Nah, pertanyaan kedua, pasti kan lu mata lu bakal ke kiri atau ke kanan, objek tertentu. Nah, di Shovel Knight itu bagusnya adalah dia cuma ada satu objek tumpukan di situ. Dimana pasti yang akan lo lakukan ya gak mungkin cuma diem doang kan, kalau controller diem doang nungguin itu kan kayak ngapain kan, maksudnya pasti ada suatu ketertarikan terhadap gundukan tanah. Sedangkan di Super Mario kan like ini apa. Udah pernah nggak sih kayak dulu pertama kali lo main Mario ini apa? Kalau ini beneran jelas, ya lo jadi tukang gali pakai shovel. Hal selanjutnya juga dari yang kini nih, lo nggak akan bisa melanjutkan level kalau lo tidak melakukan sesuatu di sini. Jadi apa yang gue lakukan ya, tapi sebelumnya lo sudah belajar bahwa previous knowledge lo adalah gundukan sesuatu bisa dibuang gitu. Berarti sebego-begonya pemain apapun pasti kayak kayaknya bisa nggak ya gue nyoba nih gitu. Jadi kayak like interest. Nah setelah bisa di dalam suatu level itu ada kayak gini lagi, cuma bentuknya nyaru apa sih, sama kayak sprite-nya. Nah dia bakal berpikir lagi kan, ini tantangannya beda nih. Cuma setahu gue sebelumnya tembok bisa. Jadi maksudnya ada suatu back and forth antara komunikasi antara game dengan si pemainnya itu kayak itu. Lanjutnya flow. Flow itu adalah follow up tadi dari ZPD yang tadi. Jadi ZPD itu teori yang tadi yang gue jelasin itu tahun 1970 dan ini
nama yang tidak bisa disebutkan, Mihaly Csikszentmihalyi, itu dia mengupdate itu tahun 90. Dimana katanya adalah I have to number 9 lives. Nah itu big box order di game jadi intinya flow itu adalah state di mana pemain bisa sangat involved dengan aktivitas apapun, di mana semuanya nggak ada apa yang di luar dari dia dan game itu. Misalkan kayak lo main Dota semalaman di kosan, terus nggak UTS, terus nggak lulus. Curhat. Jadi intinya pernah nggak sih lo kayak saking intuit gamenya banget sampai anjing lo meninggal. Itu flow, sesimpel itu. Cuma bedanya apa? Bedanya itu kalau ZPD itu adalah suatu area, sedangkan flow itu adalah suatu arah, suatu vektor. Jadi kalau vektornya dia ke sini, berarti gamenya terlalu sulit. Kalau tiba-tiba ke sini, ya berarti gampang. Ya lo pengen gamenya nggak terlalu sulit, cuma nggak terlalu gampang, nggak terlalu sulit. Tadi udah bilang kayak gitu. Orang yang bermeditasi ini namanya Jesse Shell. Ini orang sakti. Jadi dia itu game designer di Disney. Intinya dia itu menggunakan teori yang tadi ketika menjelaskan game design ke orang lain. Ada empat state. Jadi state nanti kan maksudnya titik. Jadi ini adalah state sebelumnya, step awal ketika lo dikasih yang tadi yang kalau sample map itu yang tadi yang apa pemain di situ. Nah kalau A2 itu ternyata challenge selanjutnya bosan. Terus ya udah lo nggak main. Challenge yang kalau A3 itu terlalu sulit. Jadi tiba-tiba dari lihat tutorial kayak gitu terus langsung dikasih bos paling gede. Nah jadi target Jesse Shell bilang kita harus mendesain di mana selalu A1 keamanan. What anxiety and burden drives the player frustration. Ya kayak lu bosan mungkin bosan banget kayak misalkan Metal Gear Survive misalkan itu lumayan bosan. Jadi tapi yang nggak bisa disalahin itu adalah playernya. Jadi yang bisa disalahin itu orang yang membuat game. Terus Jesse Shell bilang flow channel atau vektornya itu jangan lurus gitu, tapi melekuk-lekuk kayak gini. Nah ini tuh apa sih kayak kok ya udahlah gua ngasal aja gambar kayak gitu. Nah ternyata pasti jelasin adalah setiap garis sinus ini gila kayak pokoknya setiap garis yang ini satu ini itu mencerminkan sebuah konflik problem. Misalkan lu dikasih introduction, oh ya lu pakai ini dan lu berusaha sesusah mungkin untuk melawan challenge tertentu di sini gitu kan. Nah lu setelah itu mendapatkan skill yang baru, berarti level selanjutnya lebih mudah, tapi jangan sampai mudah sampai bosan ke bawah. Jadi kayak kalau di spesifikin lagi, ini sebenarnya discrete. Sorry, gua langsung kesannya kayak ngajar. Ini basically bisa dibagi per stage dari game kalian. Kalau misalkan game kalian per stage, atau misalkan Candy Crush, whatever, yang 20 stage, 50 stage, 50 stage, pastiin ada suatu konflik dan resolusi di dalam flow channel itu. Jadi, oh iya, setelah gue lawan ini gue menjadi lebih kuat, cuma ternyata ada yang lebih, bosnya yang lebih susah lagi dari ini. Gimana kita bisa menggunakan flow di dalam game kita? Jadi, bapak yang satu ini,
tahun 2013 dia nge-refine lagi yang tadi tahun 90. Ini yang gue pakai di skripsi gue. Dia bilang di dalam game sendiri itu sesimpel modenya itu ada 3. Pertama itu ya pertama nggak ada sih, pokoknya like misalkan opportunity of action-nya. Jadi setelah pemain start, pemain tuh harus tahu apa yang harus dilakukan. Terus ngapain nih? Pernah nggak sih lo misalkan datang ke Game Prime gitu, nyobain games kayak ini lo ngapain? Kayak itu satu poin yang sepersekian second tuh lu harus tahu gitu. Pemain tuh harus tahu gitu. Tanpa harus melakukan aksi apapun. Oh, gue harus lawan ini. Oh, gue harus kesini. Dan tahu cara ke situnya gimana. Jadi, cara kesananya dengan gue menekan tombol kiri di keyboard. Jadi, dan tahu kemana perginya, kemana pergi. tahu mau kemananya. Oh, kan biasanya lu kayak misalnya game open world biasanya, terus kayak lu wandering gak jelas gak tau kemana, akhirnya bosen, dikasih mod terus lebih bosen lagi. Dikasih mod sholat, gitu apa ada Indomaretnya, ada Monas. Terus dari opportunity of action itu kita mulai ke aksi. Setelah, oh ya gue harus kayak gini, dan ada musuh yang jalan dari layar kiri gue ke kanan. Berarti lu harus melakukan sesuatu kan? Nah, ketika lu nyerang musuhnya, ada suatu feedback. Dan player tuh harus tahu feedback itu. Misalnya kayak, kalau misalkan game belum jadi kayak tembus sudah aja. Kayak, ini gue damage atau enggak, atau like ini gue ya kayak harus ada suatu visual feedback yang jelas dari situ. Kalau game sebuah manusia, atomnya itu adalah ini. Ini yang harus kalian jawab di dalam game kalian. Jadi pertama itu dari yang pertama itu pokoknya let's say ini mental mode kalian. Mental mode maksudnya pengalaman kalian sebelum bermain itu. Pernah nggak sih lo main game yang benar-benar aneh, yang lo ini game apa sih? Kayak terus ada suatu masalah kan, itu game apa sih? Gitu. Terus abis itu mulai ada preparation yang tadi, yang ternyata game itu kayak gini. Terus ada suatu inputnya, ada suatu feedback dari sistemnya bahwa hal yang lo lakukan itu benar atau salah. Sesimpel itu kan, kalau misalkan lo kena damage betul salah, itu otomatis lo game over, you die, gitu. You are dead. Jadi ini buat game designer dan ya siapapun yang buat game. Kata Wayne Sheffer itu cara kita mengukur flow, kan tadi gue sudah jelasin kayak flow itu yang kayak gimana cara kita beneran exact kita udah di tingkat mana, itu 5 ini. Yang pertama itu identify your target experience. Jadi game kalian itu mau game apa? Jadi misalkan kalau gamenya relaxation itu berarti challenge levelnya rendah, cuma yang bisa dilakukan itu banyak. Misalkan kayak Minecraft yang creation mode, kayak yang bisa dilakukan banyak, cuma ya relax, mainnya relax ya. Dan ketika high level, ya ini pokoknya nanti gue jelasin, pokoknya ada 9 ini. Ini tadi gue udah jelasin, pokoknya intinya video game itu didesain buat ada suatu high intense moment dan ada suatu relaxnya dulu. Gak mungkin kan misalkan lu lawan bos susah, terus lu belum ngomongin datang bos lagi kayak. Nah, setelah iya gue mau bikin game yang bikin orang marah, misalkan anxiety, gue udah dapet tuh. Nah, referensi apa yang lo suka dari game itu? Maksudnya game kan kayak, maksudnya gue udah gak bisa bilang game itu something yang original. I mean lo pasti dapat suatu referensi dari game tertentu kan.
Nah, caranya adalah apakah game lu itu lebih baik dari game tersebut. Maksudnya apakah game lu baik itu kan harus ada ininya ya, harus ada apa komparasinya kan. Oh, game ini baik, game ini enggak. Nah, lu harus propose game apa, misalkan gue mau bikin game clone-nya Zelda gitu. Terus kayak ya gue harus nge-eksperimen Zelda itu di tingkat mana sih? Gue harus lebih better dari itu. Sesimpel itu. Ini how well your games when compared by your references. Misalkan lu mau bikin game clone-nya Angry Bird, clone-nya Flappy Bird misalkan, sesimpel itu. Sama apa yang lebih baik dari Flappy Bird itu? Itu nilai jual dari game kalian. Tuh. Step 3 gather data ya, basically kalau ada deskripsi. Ini yang gue pakai kalau mau mungkin nanti gue kan. Ini flow condition questionnaire. Jadi intinya cuma nanya lo tahu nggak selanjutnya ngapain. Jadi misalkan gue dari stage 1 terus gue kasih itu gue kasih stage 1 stage 2 terus habis itu gue kasih ini gue kasih kayak selembaran bahwa oh lo tahu nggak selanjutnya bisa ngapain, oh lo tahu nggak apa yang lo lakukan. Nanti data-data ini digetter jadi kayak gini, sesimpel itu aja, maksudnya nggak yang kompleks ya. Kayak yang penting kan menjawab pertanyaan yang tadi, yang 3 step yang tadi, bahwa player tahu ngapain, player tahu men-solve-nya, dan ketika ya ini kan bisa lu lihat di kayak Steam Spy gitu kayak oh ya grafik kalau misalnya grafiknya lebih bagus berarti gamenya lebih bagus, whatever itu sih kayak jadi maksud gue ketika lo ngomong sama orang bisnis itu biasanya lebih gampang. Game gue lebih bagusnya kenapa? Lo kasih ini. Jadi kayak gitu. Apa ya? Jadi ada teori namanya emotion lens dari Paul Ekman. Dia fotografer. Jadi dia itu saking gak ada kerjaannya. Dia itu mengklasifikasikan klasifikasikan reaksi dari manusia. Ini bisa kalian dapat ekor itu. Ini bisa kalian, kalau misalkan kalian ada yang showcase game, ya pokoknya ada yang rencana showcase game mana? Mungkin nanti lebih bagusnya pasang kamera sih. Jadi kayak seberapa orang yang angry. Terus fun itu apa? Fun itu yang mana? Kayak fun itu yang mana? Iya. Besok dapat tadi. Jadi gue nonton talk di sini saking gue ada kerjaan. Jadi ternyata fun itu fun itu lebih dari satu emosi. Jadi fun itu adalah sequence of emotion, tergantung dari game apa yang kalian mainkan. Jadi balik lagi ke relasinya adalah Owen Shaffer yang tadi, lo itu target experience-nya apa? Kalau misalkan lo, wah rencana gue mau bikin game race game kayak orangnya nangis kayak ini ada yang salah dari gue. I don't know, maybe. Dan setiap aksi di dalam game lo itu game lo ya tadi yang Zelda Ghost Puzzle begini, itu intel ke emosi, suatu emosi. Misalkan Angry Bird, lu meng-aim itu kayak wah gue jago banget nih, bisa gue sekali klik kayak ada suatu emosi lu merasa pintar. Ngerasa ya tahu kan nggak tes kecuali ada apa e-sport Angry Bird tuh. Mungkin itu bosen banget. Terus setelah lu
loncat tuh gitu kan. Itu kayak lu violence banget, lu nabrak-nabrakin batu, lu nabrak-nabrakin kayu gitu kan, membunuh babi. Dan lu suka gitu membunuhin babi. Funny. Jadi maksudnya dengan kayak gitu lu bisa dapat suatu value yang accountable buat game lo. Jadi kayak ya nggak, maksudnya kalau bikin game biasanya kan kayak game gua pokoknya ya gitulahnya tuh bisa jawab di sini. Misalkan World of Warcraft, attack monster ya fantasy violence, atau loot monster ya you acquire things, kayak upgrade to become powerful. Jadi kalau orang setelah main World of Warcraft nggak ngerasa powerful, game lu gagal. Pokoknya tergantung dari state-nya apa, sesuai dari yang tadi, yang questionnaire gitu. Gue udah ngomong banyak dan gini kan kayak like, jadi sebenarnya apakah dengan semua riset ini apakah lo bisa membuat game karena dia nonton? Enggak. Out of motion sound good doesn't work. Never going to happen. Terus akhirnya gue memutuskan untuk keluar menjadi dari staf pengajar di akhir tahun Desember 2017. Kenapa? Karena gue ngerasa bosan. Kayak gue tidak merasa menarik. Berarti challenge Berarti mereka gagal bikin flow state. Betul. Gue pengen S1 materinya harus kayak S2. Jadi yang dewa tiap bulan. Jadi mungkin di sini masih ada yang mahasiswa ya? Tadi ada yang mahasiswa kan, ada yang berencana buat jadi game dev nggak? Setelah melihat tadi, kayak dulu mahasiswa apa lu? Pertanyaan gini, pertanyaan orang yang pertama kali bikin game itu pasti, game ini buat gua atau buat mereka? Gua mau bikin game. Pernah nggak sih pertama kali bikin game gitu? Game jam ya saya. Gua mau bikin game kayak gini karena menurut gua menarik. Kayak kalau Spider-Man, Terus lu itu membuat game lu itu hobi atau karir? Kalau hobi, ya terserah lu bikin aja asal pergi game. Tapi kalau karir, itu lu harus pakai accountable. Minimal nggak selalu harus kayak gitu. Oh, gue harus nyebar sembarang terus-terusan kayak lu diciduk sama polisi. Kayak maksudnya kayak minimal ide lu itu punya basis. Jadi kalau misalkan ada orang nulis ya, game lu kenapa serunya kenapa? Kesalahan terbesar gue itu, jadi gue bikin game pertama kali itu 2012 dan gue nggak pernah serius sampai sekarang, sampai 2018 tahun. 2018. Awal tahun 2018. Kan kalau akhir tahun berarti gue merencanakan. Berencana lagi. Ya kan gue orangnya berencana, keluarga berencana. Jadi ininya dari awal tuh gue pengen, pernah nggak sih lo kayak gue pengen bikin game gue, cuma faktanya adalah selama 6 tahun gue nggak pernah masukkan game yang susah, dan gue mencari kenapa dan ternyata gue menemukan yang tadi. Jadi selain tadi adalah 6 tahun hidup enggak ya? Sisanya Dota. Ya intinya awal gue bikin game pasti gue bilang kayak gue pengen bikin game ini nih, pokoknya yang lain mungkin maybe kayaknya sih suka, nggak tahu sih. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari zona nyaman gue. Akhirnya gue memutuskan untuk kerja di perusahaan IoT di Depok. Gak PP dari sini. Jadi ini menurut gue juga make sense ketika dimasukin ke game dev.
Jadi pertama nge-planning, cuma lu define user requirement-nya apa, terus like analisis competition lo apa. Jadi misalkan, dan analisis competition yang tadi itu bukan cuma kayak, wah gue bikin game itu laku, gue bikin aja sambungin semua. Maksudnya kayak like, lebih ke lu itu ngincer target yang mana. Dan setelah dapet kayak gitu, lu analisis pakai yang tadi, baru lu menyimpulkan suatu desain tertentu, prototype, dan akhirnya di review. Dan nggak di review sih, habis itu balik lagi ke plan. Kayak gini. Jadi, balik tadi, game lu itu dibuatnya tuh buat lo, buat yang main gitu. Dan pastinya lo nemu dulu siapa yang mau beli game lo, atau yang mau main game lo. Step 0-nya tahu user lo siapa. Kayak nggak mungkin lo user gue semua orang, nggak ada. Ngapain? Lo bikin game apa? Siapa yang bakal main game lo? Orangnya kayak gimana, atau orang atau enggak, atau bukan orang? Misalnya kayak gitu yang sini. Main catur. Jadi gua tuh selama ini selalu membuat persona. Bukan game persona. Jadi gue tuh selalu berfantasi. Ketawa di belakang itu ketahuan utama. Jadi gue tuh sekarang mikir yang main game gue itu sifatnya kayak gimana sih? Karena tujuan dari game gue itu basically nge-pleasuring mereka, menghibur mereka. Itu judulnya nggak lebih bagus. Pria hiburan, pria penghibur. Jadi salah satunya kayak gini aja, sesimpel ini aja. Bukan teman gue yang buka PRP. Yang pasti lu tuh tahu mereka sukanya apa. Cuma jangan masuk ke langsung ke game lu. Cuma kayak apa yang dia suka. Misalkan dia suka kartun Jepang, misalkan kayak gitu, terus nggak pernah keluar kamar. Jadi maksudnya dengan nggak pernah keluar kamar berarti kan retention lu lebih cepat. Lu harus kayak playtime lu harus lebih banyak gitu kan, karena dia nggak keluar kamar, makin bosan, atau ada deals atau whatever it is, pokoknya disamain sama persona dari itu. Tadi gue udah lanjut bilang terus-terusan bahwa game lo itu harus, ini beneran harus di dalam otak lo, bahwa harus menyenangkan mereka, bukan menyenangkan lo. Dan yang menentukan game lo itu fun atau enggak itu mereka, bukan lo. Kalau udah kok ini fun ya, enggak make sense ya mereka udah nggak seru. Gimana lo makin opini mereka itu bisa dipertanggungjawabkan itu dengan salah satunya research yang tadi, yang ada lo nyebar survei bahwa itu jelas gitu, kayak nggak lo tiba-tiba nanya, Mbak suka game saya nggak? Mas suka game saya nggak? Kayak bisa sih, cuma nggak ada insight-nya. Tapi problemnya gini, kalau misalkan gue bikin game yang orang suka, apakah gue mengikuti tren atau tidak? Rame Angry Birds, gue bikin Angry Birds. Rame Flappy Bird, gue bikin Flappy Bird. Rame Final Fantasy 15, gue bikin. Dan salah satu nabi ini bilang bahwa dia tidak mau avoid all trends. Kenapa? Karena tren itu tangible. Bahasa gue asik ya. Tren itu sesuatu yang semu. Tren itu dibuat. Jadi ketika trennya udah habis dan game rilis, ya itu nggak ada menariknya. Makanya kenapa game-game dia itu biasanya timeless. Biasanya ya, gue nggak bilang semua. Soalnya di musik itu nggak. Mungkin itu. Tapi ya
gue pengen bikin game, ya kenapa nggak mereka bikin game aja sendiri gitu kan, gue bikin game gua gitu. Pernah nggak gue mikir kayak gitu? Atau sekarang lo mikir kayak gitu? Ini hal yang gue juga produk researcher, jadi kayak selain UX gue kayak marketing apa. Ininya idenya tetap datang dari lo. Gue mau bikin ini, itu tuh beneran harus datang dari lo. Konsepnya itu dari lo, tapi feedbacknya itu dari mereka. Jadi kalau feedbacknya game itu jelek ya bikin lagi, bikin yang lain. Lo harus punya konsep yang lebih banyak dibanding game yang jadi. Opportunity-nya adalah their willingness to contribute terhadap development itu, either uang atau setahu gue waktu itu di Indonesia ada yang crowdsourcing game-nya gitu. Jadi game-nya itu di coding bareng sama yang bikin yang main. Kalau masalah apa kayak gitu? Pokoknya kayak beneran ngoding bareng gitu loh. Toolsnya doang. Ya pokoknya ada suatu willingness untuk contribute di situ, either uang, either tenaga, either game ini seru loh, sesimpel itu bahkan dia nggak beli. Ya tapi itu another talk, gue yakinin dulu. Gue kan datangnya wah banyak banget kan, gue genius. Terus malu. Terus game lo gimana kan? Itu hal yang sering gue ditanyakan kayak gitu. Ya, mau ya. Ini salah satu mantra gue. Great game is eventually good. Bad game is bad forever. Ini adalah suatu mantra yang tidak boleh kalian sebutkan karena tidak pernah rilis. Game forever ya. Metal Gear Survive. Bercanda sih, karena gua dari waktu sebelumnya kayak jadi gua lagi klien gua lagi gede banget, jadi mungkin waktu gua terpisah. Jadi ya nggak apa-apa lah. Gua butuh tidur. Jadi ngerekap. Jadi kita hari ini belajar banyak banget dengan waktu yang sama dengan satu match Mobile Legends ini. Intinya yang gue pengen sampaikan ini, lo harus tahu audiens lo siapa. Gak usah gede, gak usah audiens lo adalah semua orang, gak usah. Audiens lo itu orang yang sewibu mungkin dari wibu, misalkan. Yang ada cuma 20 orang misalkan. Cuma lo harus embrace mereka. Gimana gue bikin game yang paling wibu se-Indonesia dengan bantuan mereka gitu. Kayak lo tuh harus embrace itu. Misalkan game lo itu audiensnya tukang beca gitu, tukang gojek, whatever. Ya bisa aja. Atau nggak tahu. Ya pokoknya make them part of development itu penting. Jadi yang gue temuin di teman-teman gue basically nekat cuma bodoh. Kayak maksudnya yang beli mereka, cuma yang ngedesain lo. Menurut gue ini seru, cuma yang harus bayar mereka. Jadi kayak secara deduksi tidak make sense. Kecuali yang bayar lo, kayak lo bayar game sendiri. Maybe nggak tahu. Lo gitu ya Pak? Bayar game sendiri. Saya sudah PO. Kayaknya aja gue nggak PO. Nggak tahu dapat nggak. Intinya dan selanjutnya itu gue pengen kalian menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain. Gak usah jadi game dev, gak usah jadi, bukan kan gak usah selalu jadi game dev yang selalu menanyakan, cuma ketika lo main game, misalkan lo beli game baru, kenapa sih ini kayak gini? Dan lo harus jawab dengan pertanyaan. Jadi start game researching sesimpel apapun. Thank you. Ada pertanyaan? Ini berhubungan sama title itu sih, lebih ke lu kan dari akademis, itu baru ke
lu dari akademis baru ke industri. Menurut lu benefit apa sih yang orang bisa dapat akademisi game dev yang akademisi dibanding game dev yang langsung terjun ke industri tapi nggak pernah kenal akademisi, tapi nggak pernah jadi akademisi game dev gitu. Apa sih yang bisa lu dapat dari selama di akademisi yang nggak bisa dapat di industri? Kan kalau di industri dapat yang nggak ada di akademi itu banyak banget. Ngerti Terus gua. balik gini. Jadi gini, misalkan gue bilang gue dokter, maksudnya dokter kayak yang pasien lu. Dari 100 pasien gue yang gue kasih obat, yang gue nggak tahu ya, gue nggak tahu aja obat gue. 10 orang masih hidup, misal. Sisanya hidup fana. Sisanya tinggal. Maksud gue gitu. Kelebihan gue as simple as gue bisa ngetawain kesalahan kalian. Gue bisa ngekat waktu error. Misalkan gini, pernah nggak sih lu? Misalkan, gue nggak tahu bikin game kayak gimana. Gue bikin game, gue bikin perusahaan, 10 tahun baru sukses. Sedangkan kalau di luar, lo intern langsung di IE. Jadi maksud gue bukannya IE-nya, cuma ada suatu cut error yang kayak tadi minimal talk kayak gini aja. Lu nggak, ya tadi gue udah bilang bahwa itu kesalahan gue 6 tahun. Jadi lu akan tahu ini tanpa. Jadi gue tuh cuma mulai duluan. Jadi menurut gue kelebihannya adalah pertama, salah itu nggak apa-apa. Kalau di akademis. Kayak, dan bahkan gue di UX design aja gue pernah literally buang 1 bulan gue untuk ngelakuin hal yang salah. Ya, faktanya kayak gitu. Kalau lu nggak sebagai nggak dari akademisi, lu buang duit gitu. Bukan buang duit. Karena faktanya itu research itu gak ada salahnya. Ketika lu membuat seperti hipotesis bahwa gue akan membuat game bagus, gue akan membuat game seperti Final Fantasy, ternyata tidak. Cuma di proses itu lu bisa membuat game, terus lu kecilin lagi tuh, gue gak bisa buat Final Fantasy 15, gue buat game Crash Bandicoot deh, PS1 bisa lah, gampang, gak bisa juga. Cuma previous knowledge lu sebelumnya itu meningkat ke selanjutnya. Jadi menurut gue kelebihannya adalah mindset buat nggak takut salah. Cuma itu jadi kayak dua mata pedang juga. Ketika banyak dosen gue yang langsung terjun ke startup, itu langsung memperlakukan startup itu seperti yang tadi gue bilang. Kayak, gue udah tahu apa itu sebenarnya. Dan banyak juga yang nggak suka. Jadi menurut gue bukannya keuntungan itu enggak sih. Cuma menurut gue setiap orang punya perannya masing-masing. Makanya ekosistem kan itu terdiri dari 3, industri, akademi, sama komunitas kayak gitu. Kalau tidak itu, gue nih sekarang gue lagi, kita semua itu lagi memperlakukan itu. Ini acara apa? Komunitas. Gue dari akademis. Gimana? Jadinya top ini. Terus. Ada yang tanya. Ya besok. Mungkin nggak ada yang mau nanya lagi, Masnya di belakang. Apa terlalu main belum? Sorry ya kalau bukan terlalu main. Biasanya kalau nggak ada yang nanya, lo yang nanya. Iya, kalau ada gue nanya. Kayaknya dari pengetahuan gue kurang gitu riset yang teknikal yang berkaitan sama game. Oke. To be honest, itu adalah hal yang gue perjuangkan di UI dan gagal dan gue marah dan gue keluar. Jadi permasalahannya gini, kalau lo bilang pernyataan bahwa kurang adanya riset game di Indonesia, salah satu dari sini lo kan skripsi game kan? Iya. Lo nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu.
Terus gua riset game. Teman-teman gua yang lain yang sekarang kerja di Traveloka, kerja di Bukalapak, kerja di Tokopedia, whatever itu, skripsinya ada banyak yang gitu. Dan menurut gua lebih technological improve dibanding gue. Temen gue ada yang bikin dia yang waktu itu dia cerita temen itu yang Winter Night. Pokoknya ada RPG, dia bikin sistem endless quest. Jadi questnya di terus-terusan dibuat sama suatu sistem kayak AI. Cuma ya karena nggak dipakai, sedangkan akademis itu kan gunanya untuk mensupport industri dan industri kan gunanya nggak ada suatu keterkaitan di mana untuk di fase sendiri sedihnya adalah sudah di lu nggak usah dari tarik nggak ada yang pakai. Dan teman-teman ada di kelas gue banyak yang sekarang kayak banyak yang nggak susah nyari dosen pembimbing di dia karena nggak ada yang menarik, nggak ada yang mau. Kalau misalkan dia nggak ada mana-mana nggak masuk karena kayak usah ITB karena sedihnya adalah faktanya adalah dari sisi gua staf pengajar sendiri yang mau banyak, cuma opportunity nggak ada. Karena opportunity nggak ada ya udah gua yang kayak gue jadinya gua kerja di sini. Jadi permasalahannya bukan nggak ada, cuma lo nggak tahu itu ada. Harus ada gerakan bareng-bareng menurut gua gini. Jadi fakultas nih gue ngebahas kalau misalkan yang mahasiswa, sorry gue ngebahas back end-nya dari universitas. Jadi universitas itu difunding dari sebuah funding dari suatu perusahaan yang bisa dong. Semakin gede fundingnya, semakin prioritas. Oh ini banyak juga nih di sini nih, kita bisa punya ini. Nah, coba pemangku kepentingan berpikir apakah lo punya dana untuk riset yang disebarkan ke universitas. Jadinya masalah bisnis tadi. Sesimpel. Gunanya apa ya? Gunanya kalau mau able. Ada internet, ada banyak kok, ada bikin game.com, maksudnya ada game. Sebuah ya itu gunanya. Cuma faktanya sedihnya adalah nggak ada dan mindsetnya malah jadi survivalist. Gue bikin game buat survive, bukan buat innovate. Sedangkan di luar itu banyak. Lu jadi sedih, maafin. Ya, ya. Saya sendiri kalau misalnya akademis, soalnya pertanyaan follow up dari itu. Oh iya. Gimana? Kalau di akademisi itu biasanya soal pengalaman lo itu datanya dapat dari industri. Jadi industri biasanya nge-provide apa? Apakah nggak ada sama sekali dari industri? Apakah data di-provide dari industri? Pertama, industri nge-provide uang, research grant. Dulu nggak usah dari pengalaman bukan itu, tapi pengalaman dari emang udah ada. Selama riset game yang di Ya pokoknya kayak gitu. Jadi ada suatu tendensi bahwa dia menjilat orang yang
lebih baik, misalkan, atau bukan dijelasin kayak kenalan, relasi dari orang yang punya misalkan kuasa. Jadi maksud gua, tapi memang masalahnya itu bukan hal yang buruk, karena kalau nggak gitu ya nggak ada, basically kayak kalau nggak proaktif kayak gitu ya nggak ada. Kayak faktanya adalah sekarang ya banyak itu support apa pertama data perusahaan mereka bahwa kita tuh lagi punya ini sesuai kayak gini, kalau misalkan apa di level tertentu misalkan dia sesuai dari minat masing-masing kayak gitu. Mungkin yang skripsi tolong bagian ada berubah. Jadi kayak gitu maksudnya kayak faktanya adalah belum ada suatu kesadaran masing-masing di bidangnya. Kayak industri selalu bilang, kita nggak ada research di perusahaan kita nih, padahal bisa masuk ke sana. Yang di industri, yang di akademis, nggak ada yang provide bikin di Indo apa. Padahal bisa ngontak industri. Kayak ya misalkan lu jomblo nih, misal kalau lu jomblo misalnya ya misal lu nggak akan punya cewek kalau lu nggak nyari cewek, atau lu nggak akan punya cowok kalau lu nggak nyari cowok. Ya bapak mau nanya apa? Tolong nanti di-cut ya. Ini saya bisa masuk ELC nih. Saya itu termasuk pemula ya, bahkan baru terjun bukan ke dunia game, bahkan baru terjun ke dunia komputer. Baik. Sekarang saya tahu kan, saya tahu menderita. Itu di backstage aja. Saya tahu nih, oke untuk bikin game itu gini ya. Tapi saya sebagai pemula itu bingung mau mulai itu dari mana gitu loh. Gitu ya. Kita yang mau mulai itu dari mana? Lo mau buat game apa? Lo kan bilang, oh ya gue pengen, basically lo bilang lo pengen bikin game gitu kan. Maksudnya lo berkenan dengan komputer, lo pengen bikin game gitu kan. Nah pertanyaannya buat balik ke lo mau bikin game apa? Pertama itu. Yang kedua, pastiin lo bikin game yang lebih banyak dibanding sebelum lo lulus dari kuliah. Itu penting. Karena kalau lo gagal pun paling ya nggak ngerjain juga. Misal, nggak harus misalkan nge-spend 50 juta, 100 juta atau pakai kripto. Jadi maksud gua kayak gitu, kayak gagalnya tuh pas harus kuliah. Dan kalau bilang lu pertama kali komputer ya pokoknya ya itu waktu lo gitu. Itu beneran golden time lo buat nyari lu tuh cocoknya di mana. Banyak teman gue yang komputer malah sekarang ke musik, yang game gitu ya, kompos game musik. I mean like gak harus selalu komputer tuh mau di teman gue yang malah gambar. Maksudnya ya setelah dia punya foto lu lulus ya daftar aja. Kalau misalnya emang tertarik mau belajar game, sebenarnya ini udah daftar event apa mana tadi? Nah di coding, itu di coding website yang bagus untuk belajar juga. Jadi lu ada akademinya bisa diikuti, ada kelas-kelasnya juga. Memang tertarik untuk belajar. Habis itu masuk aja deh. Makan dulu boleh? Intern dulu lah intern. Nanti di ini ya promosinya kalau ya itu sih basically maksudnya kalau dari tips gua banyak gagal, cuma jangan nggak ada insight-nya. Maksudnya kan banyak orang kayak gua gagal bikin game terus ya udah kayak nggak ada insight-nya, kayak nggak ada gua kenapa gagal. Makanya tadi gua bilang di sebelumnya kan kayak lu harus menanyakan pertanyaan lain, kenapa gue gagal, dan itu gak akan kejadian di game yang kedua.
Terus ikut game jam itu penting. Atau nggak ada ikut, bikin sendiri aja sama teman-teman atau lu sendiri sekalian. Pokoknya ya jam terbang di situ ya. Tapi tetap harus improve, nggak cuma lo sekali bikin game Flappy Bird sukses, lu bikin Flappy Bird terus-terusan kayak apain lu udah ngerti gitu. Lo kayak apain gitu kan kayak cuma ya itu faktanya lo nggak bisa ngoding misalkan sekarang. Ya lo harus bikin game yang ngodingnya sedikit. Cuma lo harus belajar ngoding ini misalkan lo nggak tahu conditional, sekarang lo tahu misalkan yang setelah itu lo belajar apa, karena prosesnya yang penting, bukan game lo adalah hasil artefak dari apa yang lo pelajari. Tolong pikiran berapa ya? Makanya kalau kan sebelumnya pernah di akademis terus pernah ada nggak sih apa kira-kira kalau model idealnya antara ideal sebenarnya hubungan antara akademis sama industri. Kalau yang di game itu yang ideal itu negara apa misalnya atau yang tapi yang paling gampang tadi kan dari kondisinya antara akademis sama di industri kan masih ada kurang ideal. Nah kira-kira yang masih paling dekat di situ kayaknya lebih kayak ini bisa jalan nih misalnya kalau di Malaysia saya industrinya ada dana tulisannya untuk situ. Sekarang ini, gua akan memberikan suatu fungsi bukan suatu hasil. Jadi negara akan sukses ketika pertama itu punya government yang misalkan, dan kita sudah punya government yang support pertama. Kedua, community kayak gini itu penting. Ketiga, industri yang benar-benar sukses. Alasan kita nggak punya di sini karena ya kita nggak ada segede IE, nggak ada segede IE, nggak ada segede. Jadi kalaupun gua intern gua ya segitu skillnya. So, yang keempat itu public figure. Public figure itu penting. Kayak misalkan kalau di Malaysia ada Wan Hasmar ya. Terus maksudnya jadi dia bisa nge-advocate bahwa Malaysia itu bisa buat game. Atau misalkan di Belanda ada Rami Ismail. Ya, itu maksud gua ada suatu advokasi terhadap persona dari orang Indonesia itu bisa bikin game. Di Indo ada David Jam. Di Indonesia ada Fandri, gue boleh ingat. Di Indonesia ada Fandri. Tolong support Fandri menjadi next video Kojima. Lihat potongan rambutnya sudah sama antara video Kojima dan Shigeru Miyamoto. Ya basically kayak gitu. Jadi maksud gua lebih ke arah bukan tugas dari Agate akademis atau tugas dari pemerintah, cuma ya semuanya gitu. Maksud gua kayak gini, maksudnya aduh gua ngapain, gua nggak bisa ngomong pemerintah, misalkan yang lo yang anak-anak kuliah misalkan ya lu bikin game, siapa tahu game lu lebih bagus dari yang dibikin Agate, salah walaupun mungkin tidak mungkin. Discourage. Agak ya itu maksudnya do your part gitu. Kayak ya misalkan gue kesini terus abis ini gue langsung balik lagi ke Depok karena besok gue ada klien gitu. Jadi ya itu part gue adalah memberikan ilmu ini. Part Agate adalah memberikan tempat. Part kalian datang ke sini. Part yang di belakang makan-makan yang di belakang. Iya kan? Demi minum gue. Ya mungkin pertanyaan terakhir aja. Oke. Biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bebas aja. Ada yang mau akhiri dengan pertanyaan? Kapan dulu? Ada yang mau tanya terakhir?
kalau di sana bisa Menyesal sih sedikit. Kayak karena sekarang apapun yang gue lakukan itu sangat-sangat perlu uang. Bahkan gue ngeriset, misalkan gue sekarang ya, spoiler gue sekarang lagi ngomongin riset game gue, itu butuh uang. Dalam artian butuh waktu, ditambah dengan waktu gue nggak ada ya. Ya basically gue ngerjain game itu harus begadang, literally. Jadi ya itu maksud gue nyesel memang, cuma gue dalam kondisi yang masih berputus. Ya, enggak gue pet gue bener pengen tuh. Kalau ada yang mau main. Ya udah paling gitu sih, basically itu jauh rumput tetangga pasti lebih hijau. Misalkan anak mahasiswa ya, orang yang bikin game, wah justru ya bikin game, kayak orang bikin game, lihat orang yang bikin sukses gamenya, wah dia bikin sukses, gue sekarang yang bikin sukses, lihat mahasiswa, sebenarnya gimana bapak si game itu? Jadi kosan sebelah gue tuh mahasiswa ya, jam 3 malam masih gitaran. Iya. Kayak gue tuh sekolah tadi masuk udah kayak gue masih main Dota kayak Anda sudah tua. Makanya itu sih, maksudnya pasti rumput tetangga paling lebih hijau atau lebih kuning gitu. Sesuai semuanya. Dilakukan. Apa? Dilakukan. Ya bisa sampai yang puas juga suka-suka. Ya paling segitu aja dari gua. Terima kasih. Doakan juga. Mungkin gue, I don't know mungkin. Gitu sih. Paling yaudah sekian warahmatullahi. Ya mungkin segitu aja sesi untuk hari ini. Aida, Tanggung jawab. Oh enggak. Ya mungkin segitu aja sesi hari ini. Jadi kayak habis ini seperti yang dari sini juga maafkan kan, ya banyak hal yang untuk yang berperan dalam kemajuan suatu negara dalam game. Salah satunya adalah komunitas. Nah, jadi kalau misalnya habis ini teman-teman masih mau nongkrong di sini, ngobrol-ngobrol di sini, mau ada teman-teman aja juga mau nanya pengalaman, secara mereka kenalan supaya dapat koneksi, atau dapat pintar. Ya, mungkin segitu aja. Saya tutup sesi presentasinya. Jadi kita hari ini sesi presentasi. Ada yang mau gitu? Oh ya, ada yang mau? Saya mau cari feedback. Feedback dari si Irum ya. Si Irum yang dan Hideo Kojima dalam badan yang sama.